Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ini APBN sisa 17 triliun dan investor asing kosong, IKN terancam mangkrak. Wah, ini gimana? Coba bayangkan, APBN kita tinggal 17 triliun begitu kan, sisa 17 triliun. Apakah investor asing kosong? Lantas kalau ini terancam IKN mangkrak, ini akan menjadi sejarah bahwa seorang Jokowi ya, bapak infrastruktur mangkrak. Jangan-jangan 11-12 dengan PSBY ya, bagaimana Hambalang sekarang ini mangkrak habis-habisan. Hanya buang-buang anggaran saja, hanya buang-buang uang saja di situ begitu kan. Rakyat yang menjadi beban. Bayangkan, kalau tidak bisa untuk membangun IKN, masih ngutang sana sini, masih membebankan kepada APBN, gak usahlah pindah di situ. Di Jakarta saja kan enak begitu kan. Masih saja ngotot mau pindah sana sini. Uangnya dari mana? Uangnya ini semuanya ditanggung oleh rakyat, menjadi beban kepada rakyat Indonesia. Ini kan logikanya agak gimana begitu kan ya, agak gerasa gerusu tiba-tiba mau membangun IKN. Ya, itu pun belum ada yang minat. Ini kacau begitu kan ya, kacau. Ini gimana seorang Jokowi begitu, katanya investor antri ya. Tapi pada ujung-ujungnya ya sekarang kita lihat saja nol mereka begitu kan ya. Istananya buat aja tiang-tiangnya dari barang-barang pohon kayu hutan Kalimantan. Cocok. Ada nuansa arsitek yang bagus begitu kan. Ini gimana begitu? Saya kira kita lihat saja dengan angka yang begitu fantastis, dengan anggaran yang kemudian 16 triliun, saya kira masih kurang begitu kan ya. Kurang di situ, masih belum selesai semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh si Bahlil ini begitu kan, katanya sampai 50 triliun investasi asing sudah masuk IKN. Kalau 50 triliun saya kira akan gampang begitu kan. Sisanya walaupun dibebankan ke APBN kan gampang begitu. Kecil. Tapi kalau semuanya dibebankan pada APBN, ya yang menjadi hambatan, yang menjadi beban di situ adalah rakyat Indonesia nantinya. Bisa saja apa-apa naik begitu. Ini kata Bahlil begitu kan ya. Pendukungnya tetap aja mengatakan terima kasih kepada Jokowi yang membuat Indonesia makin maju. Pak Prabowo fokus untuk program utama, yaitu makan siang gratis. Jadi ya dengan anggaran yang terbatas kayak agak sulit KIKN ini bisa dikebut. Oleh sebab itu pasti ya Pak Prabowo tetap akan yang memilih tinggal di Jakarta. Kabarnya Pak Prabowo ogah pindah ke situ begitu kan ya. Kalau Pak Prabowo ogah pindah ke situ ngapain? Ya semuanya kan pasti kan tidak mau pindah di situ begitu kan. Ini pasti seorang Jokowi kaget nantinya begitu kan ya. Kaget katanya membludak ya. Katanya investasinya membludak banyak. Kaget ya. Ini kagetnya gimana ya? Kagetnya bagaimana? Nampaknya seorang Jokowi sekarang, saya sudah membaca dari tekstur tubuhnya saja, diambang kebingungan yang sangat luar biasa. IKN dipaksakan untuk mengadakan 17 Agustusan walaupun secara hybrid dan sebagainya. Dipaksa di situ begitu ya. Terus kemudian kepala IKN mundur, wakil kepala IKN mundur. Bagaimana tidak bingung mereka? Karena tidak sesuai dengan ya realitas yang ada. Jadi kalau seorang Jokowi mengatakan investor asing antri dan sebagainya, tapi apakah ini hanya omong kosong saja begitu kan ya? Kita lihat saja ini. APBN sisa 17 triliun dan investor asing kosong. IKN terancam mangkrak. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN kini menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari jabatan sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN. Ya, akan tetapi juga masalah pembiayaan. Bayangkan, ini masalah pembiayaan loh di situ begitu kan ya. Semua orang sudah pasti tahu lah bahwa IKN ini ya
ambisiusnya siapa sebenarnya? Apakah para oligarki atau bagaimana begitu kan? Sebenarnya sih bagus pindah IKN, bagus. Tapi kalau uangnya tidak ada, nggak usahlah memaksakan dengan yang lain. Nggak usahlah memaksakan ini dan itu begitu kan. Sangat tidak masuk akal ya. Sudah berapa anggaran kita? Begitu. Jadi kalau ini mangkrak hanya buang-buang saja begitu ya. Bahkan investasi ya Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal PKPM ya Bahlil Lahadali mengakui investor asing hingga saat ini belum masuk ke ibu kota Nusantara IKN karena pembangunan tahap 1 berkaitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain itu kita klaster pertama ini ya selesai di lingkaran ya. Terus kemudian sekarang belum mereka investor asing bisa lakukan investasi di IKN karena infrastruktur di lingkungan belum selesai. Bahwa pernyataan tersebut tentu berbeda dibandingkan dengan optimistis pemerintah beberapa waktu yang lalu. Sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Arab, Cina hingga Korea Selatan begitu kan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Lantas bagaimana dengan APBN sekarang? Kita baca ya. Andaikan ya kendai belum ada investor, maka pembangunan IKN bisa mengandalkan anggaran pendapatan belanja atau APBN. Maka pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya 466 triliun. Dari total anggaran tersebut seberasal 89,4 triliun akan disumbang oleh anggaran pendapatan belanja dan negara, terus kemudian 123 triliun oleh BUMN dan sebanyak 253,4 triliun oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Ini kan jelas begitu. Apa bedanya BUMN dengan anggaran APBN ya, APBN oleh BUMN dengan kita begitu kan. Artinya kan sama juga begitu. Ini secara tidak langsung saya kira bukan tidak mungkin ini akan diprediksi akan mangkrak. Jadi kita baca ini. Dana APBN yang ditujukan ya untuk memprioritaskan pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur, sanitasi, air, istana presiden dan kantor presiden. Dalam konferensi pers ya APBN kita di Jakarta Pusat pada akhir bulan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara IKN telah menghabiskan 4,8 triliun APBN. Jumlah anggaran yang tersebut ya merupakan 12,1% dari total untuk IKN, yakni sebesar 339,8 triliun dari total pagu tersebut. Kebutuhan infrastruktur mencapai 36,35 triliun. Lantas bagaimana dengan IKN? Pembangunan IKN mangkrak. Presiden Jokowi menampilkan ya pembangunan IKN pembengkalan atau terancam mangkrak sejauh ini. Menurutnya, pembangunan masih sesuai dengan rencana. Upacara HUT 17 Agustus 2024 nanti akan diselenggarakan di IKN. Wah ya. Ini dikebut begitu kan ya. Agar supaya apa? Supaya mereka bisa ditempati. Ya, percumalah dikebut di situ, pada ujung-ujungnya yang menjadi beban di situ adalah rakyat Indonesia. Ya, yang menjadi beban yang menjadi beban dari anggaran itu semua begitu kan APBN begitu ya. Kalau separuhnya misalnya dari APBN, lihat saja nanti apakah benar-benar dari APBN semuanya atau bagaimana. Masyarakat investor asing sudah tidak ada katanya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.